Halo, apa kabar semuanya? Kita lanjut lagi ya untuk belajar matematika kita untuk pembahasan segi banyak. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat yang kemarin, itu kan kita belajar tentang gambar ya. Mis sudah kasih tahu gambaran tentang segi banyak. Nah, sekarang Mis akan menjelaskan lagi, ulang lagi supaya mungkin ada yang sudah lupa ya meskipun baru minggu lalu. Nah, kita masuk ke bab 5 tentang segi banyak ya. Segi banyak itu kalian harus tahu dulu segi banyak itu maksudnya apa. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis ya. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudut. Jadi misalnya ini HP ini termasuk dalam bentuk segi banyak karena dia itu bentuknya bangun datar ya kalau dilihat dari depan, kemudian dibatasi oleh garis ya, dibatasi oleh ruas garis, dan dia memiliki banyak sisi dan juga banyak sudut. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini segi banyak ya ada terbagi lagi. Jadi bukan semua bangun datar itu termasuk ke dalam segi banyak. Tapi ada yang namanya bukan segi banyak ya. Nah, segi banyak itu kalau gitu segi banyak itu yang seperti apa, Miss? Terus yang bukan segi banyak itu yang seperti apa nih? Di sini ada gambarnya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah contoh segi banyak ya. Di sini ada gambar persegi panjang ya. Ada juga gambar seperti tanda panah ya. Ada di sini segi berapa nih? Ada garisnya yang ada mirip dengan jajar genjang, trapesium. Nah, ini dia termasuk ke dalam segi banyak. Kenapa? Karena semua bangun datar ini dibatasi oleh ruas garis ya. Nggak ada yang bolong ya. Di sini ada ruas garis dan ada sudutnya nih. Nih, semuanya ada sudutnya meskipun garisnya tidak semuanya sama ya. Nah, kalau gitu kalau yang bukan segi banyak yang seperti apa? Nih. Bisa kalian lihat. Oke. Ada ya perbedaannya ya. Nah, kalau kalian lihat segi banyak dan bukan segi banyak, di sini ada berbeda. Nah, kalau misalnya bukan segi banyak, dia itu ada tekukan nih. Nih, ini seperti gambar bulan ya, ada tekukan. Kemudian di gambar yang kedua dia ada garis, tapi ternyata dia ada juga garis miringnya ya. Maksudnya dia melengkung ya. Jadi ini yang gambar yang ke 5 nih, dia nggak ada garis untuk menutupnya. Jadi di sini tuh bolong ya. Ataupun yang ini nih, ini dia hampir membentuk suatu lingkaran tapi enggak ya, karena ini ada garis, ada juga garis lengkungnya. Nah, jadi kalian bisa membedakan nih, bisa beda ya. Oh, ternyata segi banyak itu garisnya itu semuanya selalu lurus. Kalau segi bukan segi banyak, berarti ada garis lengkungnya ya, ataupun yang tidak ada garis atau ada bangun datar yang tidak memiliki garis penutup nih seperti yang gambar nomor 5 ya. Jadi sudah bisa dibedain ya mana yang termasuk segi banyak dan mana yang bukan segi banyak. Nah, kita lanjut lagi. Perhatikan bangun segi banyak berikut ya. Jadi di sini ada tanda X, ada juga tanda checklist ya. Jadi kalau kalian lihat semua bangun datar yang bertanda X berarti dia itu adalah bukan segi banyak. Tapi kalau yang tanda checklist berarti dia itu termasuk bangun segi banyak. Ya, jadi kalian bisa lihat nih sendiri. Oh, ternyata yang ini bukan segi banyak. Oh, yang ini segi banyak ya. Jadi sudah bisa dipahami ya kalau segi banyak itu yang seperti apa, yang bukan segi banyak itu yang seperti apa. Nah, kita lanjut nih. Nah, jenis-jenis segi banyak ya, segi banyak ini juga ada punya jenisnya. Dia ada 2 jenis. Kemarin sudah sempat kita bahas. Yang pertama adalah segi banyak beraturan. Nah, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, setelah segi banyak beraturan apalagi nih? Ada lagi yang namanya segi banyak tidak beraturan.
ya, segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar, ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini adalah persegi panjang. Nah, kalian lihat di sini ada sisi yang sama panjang, ada sisi yang tidak sama panjang. Berarti ini dia masuk ke mana? Dia masuknya ke segi banyak tidak beraturan karena sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Meskipun di sini sudutnya sama besar, tapi sisinya tidak sama panjang. Nah, ada lagi satu namanya belah ketupat, ya. Kalian bisa lihat di gambar, dia di sini sisinya ini ya sama panjang, ya, sama panjang, tetapi sudutnya tidak sama besar, sehingga belah ketupat ini masuk ke dalam bentuk jenis segi banyak tidak beraturan. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat seperti ini adalah persegi. Persegi ini semua sisinya sama panjang dan sudutnya pastinya sama besar, berarti dia masuk ke segi banyak beraturan, ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini gambar yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Miss ingatkan lagi, di sini ada segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, dan kalian pasti sudah menggambarkannya, kan? Nah, begitu juga dengan gambar yang berikut ini, ya. Ini juga sudah kalian gambarkan, ya. Yang belum tolong digambar, ya, untuk kedua gambar yang tadi udah Miss tunjukkan, ya, yang ini sama yang sebelumnya, ya. Nah, sekarang kalian mau Miss suruh kerjain tugas, ya. Tugasnya apa? Nah, tolong pelajari di rumah karena minggu depan nih kita ada penilaian harian tentang bab 5. Tentang bab 5 itu adalah segi banyak, ya. Jadi belajar di rumah untuk pertemuan selanjutnya, oke, supaya nanti pas ujian nanti bisa mengerjakan dengan baik, ya. Terima kasih, tetap belajar di rumah, sampai jumpa.